Assalamualaikum semuanya, masih bersama saya di materi mengenai gradien dari fungsi skalar. Di video kali ini, kita akan mempelajari cara menurunkan persamaan gradien untuk berbagai sistem koordinat. Dalam proses penurunan yang dilakukan, kita bertemu lagi dengan bentuk vektor panjang diferensial dl yang sudah kita pelajari di bab pertama. Supaya tidak makin penasaran, silakan saksikan video berikut ini. Di video sebelumnya kita sudah melihat persamaan untuk gradien dari fungsi skalar, dan sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk gradien dari fungsi skalar dalam berbagai sistem koordinat. Delta T atau perbedaan temperatur antara T2 dan T1 sudah kita rumuskan di video yang sebelumnya, di mana bentuk ini untuk berbagai sistem koordinat bisa kita tuliskan menjadi dou T per dou U1 kalikan delta U1 ditambah dou T per dou U2 dikalikan delta O2 ditambah dou T per dou U3 dikalikan dengan delta U3, di mana untuk sistem koordinat kartesian U1 identik dengan X, U2 identik dengan Y, dan U3 identik dengan Z. Nah sekarang, jika delta U1, delta U2, dan delta U3 mendekati 0, maka delta T sama dengan dt sama dengan dou T per dou U1 kalikan dou U1 ditambah dou T per dou U2 dikalikan dou U2 ditambah dou T per dou U3 dikalikan dou U3. Nah sekarang kita perhatikan, karena pada dasarnya dou T per dou U1 dikalikan dou U1 bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jika U1 kita kalikan dengan H1 dan kita bagi lagi dengan 1/H1, maka hasilnya akan sama. Dan untuk suku yang kedua dan ketiga kita perlakukan hal yang sama, maka akan kita dapatkan persamaan dt sama dengan seperti yang kita lihat pada slide. Persamaan ini saya tuliskan kembali. Nah, kalau kita lihat berarti pada dasarnya vektor dt ini merupakan dot produk dari vektor yang ada pada slide yang didot produkkan dengan dou H1U1A1 tambah dou H2U2A2 tambah dou H3U3A3. Dimana kalau kita ingat lagi pada dasarnya dt sama dengan, kalau kita lihat yang berwarna hijau ini adalah gradien dari fungsi t, sedangkan yang berwarna ungu ini adalah vektor dl. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana menerapkan persamaan ini untuk mencari gradien dari fungsi skalar untuk berbagai sistem koordinat. Sekarang kita akan melihat bagaimana mencari gradien untuk berbagai sistem koordinat dengan menggunakan persamaan yang kita turunkan di slide yang sebelumnya. Maka untuk sistem koordinat kartesian, di mana panjang vektor dl adalah dxax tambah dy tambah dzaz, yang artinya h1 dan h2 dan h3 sama dengan 1, sehingga bentuk dari gradien untuk fungsi skalar pada sistem koordinat kartesian dapat kita lihat pada slide. Nah sekarang untuk sistem koordinat silinder, di mana vektor dl adalah d rho a rho tambah rho dv av tambah dzaz, yang artinya h1 adalah 1, h2 adalah rho, dan h3 adalah 1. Dengan menggunakan persamaan yang ada di bagian berwarna hijau ini, maka gradien untuk fungsi skalar pada sistem koordinat silinder persamaannya dapat kita lihat pada slide. Untuk sistem koordinat bola, di mana vektor dl sama dengan drar tambah r d theta a theta tambah r sin theta dv av, maka h1 sama dengan 1, h2 sama dengan r, dan h3 sama dengan r sin theta. Dengan menggunakan rumus yang ada di bagian yang berwarna hijau, maka gradien dari fungsi t sama dengan yang terlihat pada slide. Itu semua adalah bentuk dari gradien fungsi skalar untuk berbagai sistem koordinat. Semoga video tadi cukup jelas, sehingga kalian dapat melakukan penurunan sendiri tanpa perlu menghafalkan bentuk dari persamaan gradien untuk berbagai sistem koordinat. Untuk materi berikutnya, kita akan melihat contoh soal yang berkaitan dengan gradien dari fungsi skalar. Sampai jumpa di video berikutnya.